Gini, jadi karena di Valburi itu sekarang satu-satunya pialang lokal yang punya US stock spot ya. Kita punya spot sama juga punya CFD. Jadi ini kita perkenalkan trading US stock di Valburi. Jadi kayak apanya yang teman-teman belum tahu, biasanya kan teman-teman di sini kan tradingnya forex, komoditi gitu. Kalau enggak indeks ya, kalau nggak salah. Seperti produk-produk apa yang di luar gitu. Kalau Bitcoin juga belum ada, tapi Valbury kemungkinan tahun ini akan launching juga untuk apa kripto. Oke. Lagi digodok lagi buat setoran ke Bapeptinya. Oke, kita mulai ya. Jadi di sini kita akan bahas tentang US stock sama US stock index. Marketnya tuh mirip, tapi strateginya kalau kita trading itu beda ya. Teman-teman tahu kalau di sini trading indeks Nikkei gitu, terus Hang Seng kalau itu kan saham apa indeks sahamnya Asia. Kalau teman-teman tahu kayak Nasdaq, Dow Jones gitu kan itu kan stock index. Jadi di sini kalau Valbury itu juga punya US stocknya, spotnya kita juga punya. Nah, ini bedanya. Jadi kalau stock index itu gabungan dari beberapa saham perusahaan blue chip. Terus stabil, terus fokusnya ke pergerakan naik dan turunnya. Namanya trading kan ya, naik turun. Two ways opportunity. Terus analisisnya pakai tren sama sentimen. Cocok untuk trading jangka pendek. Karena biasanya kalau untuk nyimpen buy aja kayak di stok atau di saham biasa, itu kan nanti margin kan karena pakai jaminan itu akan bahaya jika ditahan-tahan. Kalau di US stock bedanya beri satu sahamnya, jadi per sahamnya yang kita jual itu, yang kita transaksikan. Potensi untuk cuannya lebih gede, terus fokusnya nilai dan pertumbuhan. Sama persis kalau teman-teman di sini yang trading saham lokal. Analisisnya juga per saham, terus untuk transaksinya itu cocok untuk jangka panjang. Oke, Bu. Mungkin Oke. di explain dulu Mm-mm. US stock itu konsepnya gimana. Jadi biar teman-teman nggak bingung. Oke, jadi di sini nanti saya jelasin dulu. Di sini ada contoh soalnya, jadi juga ada biar teman-teman sampai selesai. Apa kita juga ngejar waktu kan nanti sebentar lagi juga non-farm kan, biar teman-teman juga nggak kebagi gitu kan. Nanti kalau ada pertanyaan nanti pas terakhir ya, ya kakak-kakak semua. Oke. Nah ini, jadi produk US stock itu paling populer itu Apple, Microsoft, Nvidia. Nvidia mungkin tahu ya, ini saham AI. Kan lagi ngetren nih sekarang nih. Terus kalau produk US Stock Index paling populer itu S&P, Nasdaq sama Dow Jones yang seperti yang saya sebutin tadi. Mungkin teman-teman kalau di sini sudah familiar lah ya dengan US Stock Index, S&P segala macam, Dow Jones segala macam gitu. Nah, yang kita perkenalkan di sini ini produk US Stock, Apple, Microsoft, Nvidia, terus ada Tesla juga nantinya, macam-macam pokoknya. Ini contoh aja ya, contoh produknya. Terus strategi tradingnya gini loh Pak Megan. Jadi strategi untuk US stock itu kita menganalisanya pakai kinerja dan kesehatan perusahaannya persis banget kalau kita trading saham lokal. Pak Megan, Fundamental. fundamentalnya. Terus kita juga evaluasi dan prospek pertumbuhan di perusahaan tersebut, terus posisi bisnisnya di masing-masing sektornya. Jadi kita juga lihat seperti keuangannya segala macam itu kita perhatikan nanti. Biasanya di di internet atau di Google teman-teman browsing browsing gitu pasti ada. Terus kalau bedanya nih kalau strategi US Stock Index itu kan kita pakai kondisi ekonomi sama siklus di Amerika itu kayak apa. Kita juga pantau kebijakan moneter, sentimen global, terus evaluasi market secara global. Jadi bedanya gitu. Jadi kalau kita trading stock index itu secara keseluruhan. Persis kalau kita trading mata uang atau kita trading komoditi.
Terus sekarang kalau teman-teman nih yang mau punya saham Apple, Tesla dan lain-lain itu nggak cuma mimpi sekarang. Jadi cukup bisa pakai ETF. ETF itu seperti yang di sini ada Exchange Trade Fund. Jadi kita bisa dapat potongan saham dari banyak perusahaan top-top di dunia. Nggak perlu kita bingung untuk analisis saham persatunya secara fundamental tadi. Kalau teknikal kita serahin ke Pak Megan ya. Kan sama aja kalau cara baca chart. Terus ETF itu bikin kita invest itu lebih sederhana, efisien, juga transparan. Lantas, di sini saya jelasin ETF itu produk investasi berisi kumpulan saham. Jadi keranjang yang isinya perusahaan top di dunia. Jadi kalau kita beli ETF, nanti kita otomatis punya potongan saham dari banyak perusahaan itu sekaligus. Lantas, ini tadi juga ETF itu diversifikasinya juga instan, terus fleksibelnya tinggi, biayanya juga kecil, terus transparan dan liquid. Karena harganya itu sama persis. Jadi misalnya nih teman-teman di sini mau buy mau buy simpen gitu, harganya sama. Jadi mau dimanapun, misal nih, kalau di Indonesia itu kan nggak bisa ya, kita bisa trading di luar langsung kan nggak bisa, harus pakai broker. Nah, yang bisa beli, istilahnya yang bisa investasi di sini di ETF itu kita titip, titip biasanya pakai nama luar. Nggak bisa kita pakai nama kita sendiri kayak kita beli saham lokal di sini. Nah, ini Valbury nyediain platformnya. Kita kerjasama sama broker namanya Alpaka. Jadi sama persis gitu. Nah, transaksi di ETF ya di Valbury. Nanti teman-teman di sini kan untuk download Valbury aplikasinya ada di grup Telegramnya Forecaster, Mm-mm. ada barcode-nya. Sudah sering di-share sama Pak Megan juga istilahnya. Di situ bisa langsung lihat tuh nanti arahnya apa istilahnya masing-masing ETF itu merah atau hijau gitu, naik atau turun. Sama persis kalau teman-teman di sini pernah trading di saham lokal pakai istilahnya kalau saham lokal pakainya ini ya, bukan pialang ya. Kalau Sekuritas. ya, jadi ini sama persis. Jadi platformnya nanti sama persis sama sekuritas. Nah, ini yang tadi saham Amerika. Kalau misalnya kita bicarain saham Amerika itu nama-nama yang jadi penggeraknya kan banyak tuh teman-teman ya. Ada Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet atau Google itu terus Berkshire Hathaway. Jadi saham-saham ini sering jadi pilihan untuk kita investasi karena likuiditasnya tinggi. Kalau di Indonesia kan kayak saham-saham bank lah ya istilahnya yang blue chip itu. Terus, nah ini top 10 saham Amerika bisa dilihat berdasarkan market cap-nya. Yang paling gede sekarang saham Nvidia itu AI. Jadi emang paling banyak digunain. Bahkan Google aja nomor 2, Apple aja nomor 3 istilahnya. Pertumbuhannya ya. Lantas kalau mau diversifikasi portofolionya juga teman-teman bisa di apa? Valbury aplikasi ada sektornya saham, ada ETF-nya. Jadi banyak di situ. Nah, sebelum terjun ke saham, kita perlu paham dulu bedanya Palm atau CFD. Karena beda strategi. Palm itu yang saya bilang tadi kalau kita trading kayak CFD. Persis CFD, jadi bisa buy atau sell. Tapi kalau misalnya investasi di Palm, itu persis kalau kita transaksi di saham lokal. Jadi jangka panjang. Jadi kita punya sahamnya langsung. Terus ini perbedaannya tadi. Jadi istilahnya kalau saham Amerika Real melalui pialang lokal seperti Valbury ini, CFD itu kontrak derivatifnya untuk trading harganya aja. Jadi selisih harganya persis kalau kita trading forex ataupun komoditi. Jadi kalau paham kita beli saham Apple, kita jadi pemilik sebagian sahamnya. Tapi kalau kita trading CFD, kita trading Apple, kita ambil peluang eh, marketnya pada saat bullish atau bearishnya, pada saat naik atau turunnya. Lantas di sini ada perbedaannya. Mungkin nanti ini materinya bisa saya share juga nanti di apa di grup.
di Telegram biar teman-teman bisa baca. Jam tradingnya juga karena saham US ya, jadi jam tradingnya ya malam. Jadi buat teman-teman yang istilahnya kerja gitu bisa trading pas malamnya gitu. Terus ini contoh transaksi palmnya tadi. Jadi kalau kita beli satu lembar saham Apple, harganya misalnya $240, terus kita jual, capital gain-nya atau istilahnya profitnya kan $30 tuh. Nah ini ada biaya transaksinya, ada biaya belinya, ada biaya jualnya pun ada biaya. Tapi itu murah sih teman-teman ya, totalnya tuh murah. Dividennya juga kita bisa dapat. Jadi teman-teman istilahnya kalau misalnya Apple bayarnya $1 per lembar, kita juga bisa dapat $1 per lembar dipotong pajak. Biasalah ya Indonesia. Pasti ada pajaknya lah. Nah ini net profitnya. Terus kalau saham CFD gini, sama. Sama sama kayak kita trading istilahnya kalau trading forex ya. Kalau apa trading di gold atau di silver. Nah ini. Jadi sell dikurangin buy, terus apa dipotong komisi atau kalau ada swapnya, net profitnya segitu. Lantas, jadi teman-teman silahkan pilih di Valburi kita sediain semua, istilahnya kita ada Palm ataupun CFD. Tujuannya kita pasti beda-beda. Kalau misalnya kita jangka panjang, kayak kita trading di saham lokal, itu kita bisa istilahnya trading di Palm. Kalau saham CFD, kita bisa trading daily. Jadi daily trade istilahnya. Kalau istilahnya kita kalau pengen milikin saham realnya ya di Palm. Kalau kita memang butuh uang jajan nih tiap hari, ya tradingnya di CFD. Sesuaikan aja sendiri ya istilahnya. Ini kalau kita mau bangun portofolio saham Amerika atau US stock di sini di Valburi. Lantas sekarang nih yang lagi booming nih ya Pak Megan ya, gold sama silver ya, komoditi ya. Kita juga punya ETF-nya. Jadi kalau teman-teman yang trading di XAU ataupun di XAG, di gold atau di silver, kalau trading itu kan daily nih. Kalau misalnya nih ada yang kita nggak maulah beli fisik nih, fisik karena harganya udah terlalu tinggi kan. Terus kita juga nggak mau ribet istilahnya potongan biaya kalau nyimpen fisik atau kita mantengin chart tiap hari. ETF gold atau silver ini bisa jadi alternatif untuk kita investasi. Jadi tradingnya itu lewat ETF emas dan silver. Jadi bukan pakai fisik ya simpannya investnya. Persis trading saham lokal juga ini perbedaannya kalau kita trading XAU ataupun trading pakai ETF. Tujuannya juga beda, aktivitinya. Kalau XAU kan kita harus pantau market nih. Kalau aktivitas di ETF, kalau kita kita tinggal beli, simpen, tinggal istilahnya. Volatilitasnya juga lebih stabil, harganya juga sama. Ini cocok untuk yang kita memang pengen invest atau pemula, karena resikonya lebih terkontrol. Lantas ETF yang istilahnya populer di kalangan investor gold sama silver itu ada GDV sama SLV. Nah ini tadi, ini yang terakhir cara investasinya bisa download Valburi aplikasi. Itu Pak Megan, ini yang kita mau Oke. kenalin produk barunya Valburi yang lagi booming nih istilahnya, yang lagi banyak teman-teman Valburi yang apa istilahnya investor-investor dulu pada nyobain. Gitu Pak Megan. Berarti gini teman-teman, kita kan bisa beli saham Apple, Tesla, Nvidia gitu kan, betul kan Bu? Konsepnya begitu kan ya. Betul. Nah, maksud saya gini teman-teman, eh the way of life-nya kita tuh kan, kita pengen bisa punya passive income ya teman-teman. Betul. Ya, at least kita nggak perlu kerja repot-repot, tapi kita bisa making money. Even waktu kita tidur pun, uang tetap kerja. Nah, maksud saya begini, mulai sekarang teman-teman fokus ke trading itu, fokusnya cari profit, bukan asal trading. Ya, kalau sudah ada hasil, sudah ada profit, profitnya, suara saya kurang keras, kurang Suaranya keras. seret-seret becek kok.
Sebentar, sebentar. Kurang keras ya, Pak. Hmm. Oke. Nah, maksud saya begini. Fokusin kalau trading itu sekarang carinya profit. Bukan cari tradingnya yang sering. Tapi fokus cari profit. Nah, dari profit itu tadi teman-teman. Mungkin sebagian buat kebutuhannya ada. Ya, sebagian lagi mungkin buat teman-teman karaoke. Atau apalah yang itulah ya. Nah, ini jadi solusi. Apa? Anda bisa nabung. Teman-teman bisa punya saham Apple, Tesla. Carinya yang lagi di bawah. Jangan cari yang lagi bubble. Bubble itu maksudnya lagi di atas banget. Ya. Karena kan kalau bubble rawan banget buat pecah. Jadi fokusnya Anda trading, forex, hasilnya nanti bisa di split. Sebagian buat usaha, sebagian buat simpen. Simpennya kemana? Salah satunya ada ini, saham US. Dan di US stock ini teman-teman, ini nggak ada minimal pembeliannya. Nggak ada. Kalau di lokal sekuritas Indonesia, kita kan kalau beli saham kan satu lot. Satu lot berapa? 1.000 lembar. Kalau ini sepunya duit, dibelikan bisa. Betul. $10 pun teman-teman bisa nggak? Bisa. Mulainya $10 kok. Ya, jadi diversifikasi mulai dari sekarang. Kita jadi trader yang pinter, jangan hanya bicara tentang profit habis. No, tapi kalau bisa profit ya, di profit itu kita kompon lagi ke produk yang lain. Contoh ini US stock, ETF. ETF-nya ada ETF dari US stock, ada ETF dari gold dan silver. Nanti cara pembukaannya gimana dan sistemnya gimana, teman-teman tinggal chat Bu Mary. Nomornya Bu Mary ada di grup Telegram Forecaster. Betul, saham lokal satu lot 100 lembar. Kalau di US stock itu nggak ada minimalnya. Nggak ada Untuk minimal, untuk betul. buy nggak ada minimalnya. Cuman ya harus cari saham yang mungkin lagi murah, Lagi koreksi lah. atau lagi koreksi. Kalau uptrend dan terlalu lagi all time high, coba dipikir lagi deh. Ya, apa itu? Gitu. Oke, ada pertanyaan dulu teman-teman. Mungkin Bu Mary ada yang mau dijelasin lagi. Enggak sih, cukup. Minimal deposit berapa untuk beli saham US? Kalau beli depositnya sih di kita itu kan memang minimal $100 ya Pak Megan untuk istilahnya pembukaan akun pertama. Tetapi pada saat istilahnya pas sudah punya akun US stock-nya nanti kan ada pendaftarannya di dalam Valburi aplikasi itu. Nah, itu bisa ditarik lagi kok. Jadi di split. Akunnya akan masuk ke apa istilahnya? Masuk ke rekening atau akun yang forex atau ke ini dulu, komoditi dulu. Nah, nanti itu di Oke, internal transfer. untuk ke Jadi akun beda. yang US stock. Ya, Jadi minimal $100 sudah bisa bisa. ya Terus teman-teman. di splitnya minimalnya udah bisa dari $10. Splitnya untuk ke akun US stock-nya. Jadi nanti Oke, kita akan punya dua. Jadi teman-teman benar kata Pak Megan tadi, misalnya nih teman-teman nih trading nih, istilahnya trading ya. Trading nanti kalau profitnya nanti di split ke akun US stock gitu aja. itu bisa dilakukan. Jadi teman-teman ngembangin modalnya nggak ya dari trading daily atau swing, tapi bisa dari trading jangka panjang di US stock. Itu jadi salah satu pilihan sih. Oke, Oke, ini saya stop share ya, Pak Megan siap. ya. Oke, Bu. Jadi gini teman-teman. eh Kita ya sebagai trader kita sudah masuk ke financial market, jangan sampai kita ngerti cuman permukaannya doang.
Ya, kalau bisa kita ngerti banyak hal tentang financial market ini. Manfaatin peluang-peluang, kalau ada harga saham murah, kalau ada market yang lagi oke untuk kita beli, kita bisa simpen. Jadi tidur pun uang kita bekerja. Saya nggak tahu kalau di US stock itu ada dividen atau enggak. Saya nggak Ada, ngerti. Ada ya, ada. ada ya. Kalau di saham lokal kan kita bisa hidup dari dividen ya. Terutama Ya, kalau kita punya modal yang cukup gede, kita bisa hidup dari sana. Nah, karena belum ada pertanyaan, nanti sambil jalan aja pertanyaannya. Karena mungkin saya nggak punya waktu banyak juga teman-teman. Mungkin sejam lebih ya, lebih sejam lebih sedikit. Kita akan bahas liquidity. Suara saya hilang, serius. Suara saya hilang. Oke, thank you Bu Mary buat share materinya tadi. Setidaknya bisa buat referensi buat teman-teman. Seperti Mas Ulul kemarin kan punya duit nganggur berapa Mas? 2 triliun ya. Katanya bingung mau ditaruh mana ya. Silakan bisa beli saham Apple atau apa. Oke, liquidity teman-teman. Kita masuk ke sesi pertama. Ya, kita akan bicara tentang dasarnya dulu. Dasar liquidity. Ya, sebelumnya teman-teman, di sini sudah ngerti belum sih liquidity itu apa? Kalau yang belum pernah dengar atau belum tahu metodenya mungkin akan bingung. Teman-teman silakan tanya dulu. Liquidity. Oke. Nah, gini. Anggap saja teman-teman. Saya sambil share ini dulu ke grup tele biar yang belum join bisa join. Sebentar. Ya. Liquidity kumpulan order tidak tepat. Tidak tepat. Liquidity bukan kumpulan order. Kumpulan order itu liquidity pool. Ya. Liquidity itu gini teman-teman. Barang yang berubah bentuk liquid. Liquid itu kalau bahasa Indonesia apa sih? Cair. Cair-cair jadi duit gitu teman-teman. Paham ya? Jadi saat ada orang bilang cair lah itu liquid. Oke? Okay? Cair gitu ya teman-teman. Nah, saat saya mau jual barang, anggap saja saya mau jual mobil. Ya, Innova. Harganya 200 juta. Ya. Apakah barang itu langsung berubah bentuk jadi duit? Apakah Innova itu saat saya mau jual, dia langsung berubah bentuk jadi duit? Dan sesuai dengan keinginan saya 200 juta itu? Apakah langsung teman-teman? Utuh dulu. Belum cair. Belum cair. Mobil saya ini belum cair teman-teman. Karena apa? Belum ketemu sama saya seller. Belum ketemu sama buyer. Ya. Jadi saat liquid itu match. Buyer dan seller ketemu. Dia sepakat. Itu liquid. Liquidity itu apa ya? Bahasa eh
sifat. Ya begitulah ya teman-teman bahasa saya ya. Jadi intinya saat saya mau jual mobil, apa mobil itu langsung liquid? Enggak, harus nunggu pembeli. Sama juga di market. Liquid itu berarti saat terjadinya kesepakatan. Ya, halo Masku. Saat terjadinya kesepakatan teman-teman. Nah, mengapa pasar bukan hanya sekedar angka, tapi transaksi? Ya, konsep lawan transaksi atau counterparty. Dalam perdagangan kamu tidak bisa membeli jika tidak ada yang menjual. Ini yang saya bilang tadi. Jika kamu ingin membeli satu lot, kamu cukup mencari satu orang penjual. Tapi bayangkan institusi besar, smart money, yang ingin membeli 10.000 lot. Mereka nggak bisa asal klik buy. Ya, karena ada nggak yang mau jual? Itu masalahnya. Oke, masalahnya ada nggak yang mau jual? Kalau nggak ada ya barangnya masih di tangan Anda. Dan Anda belum berhasil mendapatkan barang yang Anda mau. Barang yang Anda maksudkan. Jika mereka memaksa beli saat tidak ada penjual yang cukup, harga akan melonjak. Slippage, lompat, price lompat. Ya, dan mereka akan dapat harga yang cukup pricey, mahal teman-teman. Jadi mereka harus nunggu. Ya, nah basically saya coba bertanya lagi teman-teman. Liquidity itu sebenarnya apa sih yang diambil dari liquidity-nya itu? Apa sih teman-teman? Saya kecilin ya. Kalau Anda sell, ya, oke, ya Anda sell. Lalu Anda pasang stop loss. Ya, nah stop loss ini sifatnya apa teman-teman? Kan kalau stop loss ini kena, berarti kita minus. Ya, uang kita berkurang. Liquid sudah berubah. Uang kita yang tadinya ada jadi tidak ada. Nah, basically stop loss ini bentuknya apa? Bentuknya apa teman-teman? Stop loss ini. Kalau sell, berarti saat kita mau buang posisi tersebut, kita harus buy. Jadi stop loss ini sifatnya adalah buy. Atau posisi kita adalah posisi buy. Di stop loss tersebut. Ya, kalau kita punya sell, lalu kita pasang stop loss ini sebenarnya sifatnya apa? Buy. Ya, sifatnya apa? Buy. Jadi misalkan support, support signifikan. Banyak orang yang buy di sini. Lalu di bawahnya sini dia pasang SL. Yang diambil sama liquidity itu bukan buy-nya ini teman-teman, tapi SL-nya ini. Ya, tapi SL-nya ini. Baru harga naik. Jadi saat Anda sell, kalau sell ini buy ya. Saat Anda buy, berarti SL-nya ini sifatnya apa teman-teman? SL-nya sifatnya sell. Ya ini buy, SL-nya ini adalah posisi sell. Tapi sell liquid. Sell tapi liquid, bukan new. Ya, sell ini sifatnya liquid, bukan yang new.
Oke. Nah, karena di sini banyak sel yang kena, banyak sel yang terjadi, kesempatan market maker atau si smart money ini melakukan apa dong di lokasi sel ini tadi? Karena banyak order sel yang nge-trigger, ya, kesempatan buat si market maker untuk buy. Gitu teman-teman. Jadi dasar stop loss itu adalah lawannya, counterparty. Ya, kalau Anda pasang buy, stop lossnya berarti sebenarnya posisi sell. Kalau Anda pasang sell, stop lossnya berarti posisi buy. Ada yang hari ini baru tahu? Ada yang hari ini baru tahu tentang hal ini? Jadi waktu ada orang bicara tentang smart money, ya, ada orang bicara metode saya smart money konsep. Coba Anda lihat, suruh dia jabarin. Yang diambil itu apa, sifatnya barangnya apa, counterparty itu gimana, ya. Lalu stop loss itu gimana sih bisa tercipta order yang lain, ya. Ini penting teman-teman. Karena kalau nggak ngerti, jadi konsep si pelajaran smart money itu jadi nggak jalan. Oke, saya hapus dulu ya. Nanti ini ada rekaman videonya, tenang aja teman-teman. Ya, kesimpulannya si market maker butuh sekumpulan orang yang dipaksa atau sukarela menjual harga yang sama agar pesanan besar terpenuhi secara efisien. Itulah liquidity. Ya, nah, dipaksa atau sukarela itu berarti yang diambil adalah apa teman-teman? Apa teman-teman? Yang diambil sukarela, karena dia sukarela pasang stop loss. Ya, kadang-kadang memang kita berpikiran kita harus pasang stop loss. Nah, stop loss itu jadi titik masuknya mereka. Itu menurut teori smart money concept. Karena gini juga teman-teman, Anda harus tahu, di dunia trading ini nggak hanya teori smart money concept. Ya, ada teori chart pattern, ada teori turtle trader, ada teori banyak banget pola untuk trading. Dan mereka mempercayai itu masing-masing sesuai dengan pemahaman mereka yang mereka pelajari. Apakah smart money paling benar? Enggak juga. Ada juga orang yang trading tanpa smart money, mereka sustain, mereka konsisten, bisa bisa juga teman-teman. Karena smart money hanyalah satu dari banyak metode. Apakah paling benar? Belum tentu juga. Ya, yang penting Anda sudah forward test, hasilnya bagus, go ahead. Jadi jangan terlalu apa ya, teman-teman jangan terlalu mendewakan si smart money ini juga, karena smart money pun bisa salah, konsep polanya ini tetap bisa salah, ya. Nah, likuiditas adalah bahan bakar, karena teman-teman ya, saat si stop loss tadi nggak ke-trigger atau tidak diambil, kemungkinan besar market tidak banyak bergerak. Market tidak banyak bergerak. Ini NFV sudah keluar ya, sambil kita lihat. Mohon perhatian untuk layar, jangan dicoret-coret dulu ya.
keluarnya strong US teman-teman. Ya, strong US. Oke, datanya semua strong US. Jadi dari awal minggu lalu ya, saya sudah sempat bilang bahwa si resisten ini potensi akan di sweep. Sweep itu di break teman-teman, di break, di break tapi nggak bablas. Jadi gini, ini resisten potensinya akan di sweep. Nah, ini dia. Atau dengan fake out itu mirip, mirip ya teman-teman. Nah, kadang-kadang orang melihat di sini ada resisten. Resisten itu lokasi buat apa teman-teman? Banyak trader menggunakan resisten sebagai lokasi sell. Setuju ya? Resisten lokasi sell ya Mas Andris. Nah, SL-nya dia di atas si resisten tersebut. Nah, teman-teman boleh lihat ini yang terjadi sama gold ya. Di sini ada resisten, orang-orang banyak yang sell, ternyata ini bablas. Bablas teman-teman. Anda lihat ini kan bablas. Ya, dari titik ini dia bablas dikit lagi turun. Nah, ini kemungkinan di sini banyak orang yang kena stop loss di sini teman-teman. Ya, banyak orang yang kena stop loss, sweep, nyapu stop loss. Nah ini salah satu liquidity. Oke, okay. Jadi di sini banyak yang sell, ya. Terus stop lossnya ke trigger, berarti kan di sini stop lossnya di posisinya jadi buy ya. Si market maker karena banyak order buy di situ dia bisa masuk posisi sell di lokasi tersebut. Ya, cuman saya juga bilang saat sweep itu jangan langsung dihajar sell, tapi biar ada reaksi dulu. Nanti kalau waktunya cukup kita akan coba bahas juga reaksi. Ya, ini salah satunya teman-teman ya. Betul mas, itu juga ada. Betul, di lokasi itu juga ada. Jadi ini sudah terjadi sweep. Cuman teman-teman, yang jadi problem adalah apakah reaksinya sudah benar-benar ada di lokasi ini? Ya, kalau sweepnya sudah happen, sudah terjadi. Tinggal reaksinya, ya reversalnya dari area tersebut itu ada atau tidak. Oke, kita kembali ke sini. Nah, jadi ceritanya ada orang orang smart money ya sering bilang itu likuiditas adalah bahan bakar. Di market bensin itu ya pesanan order itu tadi. Pesanan ordernya spesifiknya lebih berbentuk ke stop loss. Karena itu counter ngelawan si order yang sebenarnya. Ya, harga tidak akan bergerak dari A ke B jika di tengah jalan tidak ada pesanan yang bisa dimakan atau mendorong harga tersebut. Bagi smart money, mencari likuiditas bukan soal jahat atau baik, tapi soal kebutuhan logistik agar posisi mereka bisa masuk ke pasar. Jadi mereka ya teman-teman, mereka nggak akan berpikiran ini curang, ya curang.
Mereka tahu reportnya para trader kan begitu. Ya tapi kalau nggak begitu market itu nggak akan jalan. Market ini nggak akan terjadi gerakan yang dinamis. Kalau tidak ada liquidity yang diambil tersebut, teman-teman. Nah, oke. Saya coba kasih gambaran di sini ya. Jika jika market maker itu sifatnya sama dengan tengkulak. Setuju teman-teman? Ya, market maker itu sifatnya sama dengan tengkulak atau pemain besar. Dia trading dengan nominal yang sangat besar, bukan retail. Ya, retail itu ada di layer berikutnya. Nah, anggap saja di sini lokasi market maker, teman-teman. Sebelum market maker, mungkin di bawahnya ya, teman-teman. Itu ada yang namanya broker, entah forex atau lainnya. Ya, yang ini mungkin grade-nya grade A. Grade A itu broker yang cukup besar lah ya. Broker yang cukup besar. Nah, biasanya broker yang cukup besar ini dia juga makan dari broker forex lainnya yang grade-nya nggak jauh lebih besar, mungkin grade B. Ya, oke. Okay. Nah, lalu dari grade B, si grade B itu juga nampung ya teman-teman dari broker forex yang grade-nya grade C. Jadi kenapa di Indonesia ini ada istilah pedagang forex? Perusahaan pedagang. Nggak hanya pialang berjangka, tapi ada pedagang berjangka. Bisa saja dia di lokasi ini atau di lokasi ini, teman-teman. Ya, atau di lokasi yang lain, bisa juga. Nah, si grade C ini, teman-teman, dia langsung ke trader retail. Oke, okay. Retail trader yang entry dari 0,01 lot. Setuju ya? Jadi sebenarnya broker-broker itu pun teman-teman, mereka memitigasi resikonya mereka. Jika sekiranya retail terlalu besar trading di grade C ini, si grade C akan lempar transaksinya ke grade B. Sama juga, si grade B ini merasa transaksinya grade C ini terlalu besar, dia akan lempar lagi ke sini. Ya, itu yang terjadi. Oke, okay. Sistematisnya paham dulu teman-teman. Ini clear dulu. Oke Pak Li, itu nanti saya jawab nanti ya. Saya jawab nanti ya. Ini clear dulu teman-teman. Ya. Nah, berarti kan dari transaksi retail ke broker yang C ini masuk ke broker yang B. Dari B masuk ke broker yang A. Dari yang A ini masuk ke market maker, teman-teman. Oke. Ya. Dari broker yang A ini order masuk ke market maker semua. Nah,
teman-teman, berarti kalau kita ada di bawah sini, di lokasi retail ini ya, misalkan kita di sini, sekarang kita di sini ada 31 orang, oke? Dan kita sepakat sama-sama sell gold, ya. Sekiranya kalau memang transaksinya kita semua dilempar step by step begini, si market maker ini bisa tahu nggak posisinya kita apa? Market maker tahu nggak posisinya kita apa? Sell atau buy? Tahu, ya. Mereka punya big data. Dari broker A, B, C, D, E, F, G, paling banyak posisinya apa? Dia bisa calculate hal itu, ya. Dia bisa tahu di mana letak-letak stop loss ya. Jadi intinya dari mekanisme transaksi yang seperti ini, ya teman-teman, market maker itu akan tahu posisinya kita apa, ya. Jadi kadang-kadang ada orang bilang market kok kayak punya mata sih, ya. Aku buy turun dulu, aku sell kok naik dulu. Aku pasang stop loss diambil dulu, pasang buy stop diambil dulu, baru dia turun. Ya teman-teman. Oke. Nah, karena apa? Market maker ngerti teman-teman. Ya, market maker akan tahu posisi-posisi ordernya itu ada di mana. Oke teman-teman. Jadi saya nggak hanya bicara tentang liquidity yang ada di market saja, tapi saya bicara tentang prosesnya lebih dalam dan detail. Kenapa ini terjadi dan bisa terjadi? Kenapa ini terjadi? Ini tadi, mereka butuh lawan. Kenapa bisa terjadi? Likuiditas adalah bahan bakar. Dan kenapa bisa terjadi? Karena ini. Market maker itu tahu posisinya kita. Ya, trader-trader besar itu ngerti teman-teman. Kita buy atau kita sell. Oke, market behavior. Ya, sampai sini clear dulu. Ada yang mau ditanyakan tentang transaksi ini? Kalau teman-teman tahu, ya, yang di atas ini tengkulak market maker atau apapun itu, orang menyebutnya liquidity provider. Sebuah lembaga yang menyediakan likuiditas. Untuk siapa? Untuk broker-broker ini. Sambil apa? Sambil dia nangkep. Oh, dia ordernya buy, dia ordernya sell. Seperti itu, teman-teman. Ya, kita cek gold turun atau naik. Oh, masih di situ-situ saja, teman-teman. Nah, oke. Nah, oke. Makin banyak retail, makin banyak dimakan. Betul, Pak. Menurut smart money konsep ya. Menurut eh, materi smart money konsep seperti itu. Nah, kemarin kemarin teman-teman sempat dengar kasus ya, Bursa Efek Indonesia MSCI ya, itu kan apa ya, ditakutkan terjadi hal seperti ini juga.
ada bandar besar yang bikin transaksi saham di Indonesia itu tidak sehat karena hanya dikuasai oleh segelintir manusia dan retailnya selalu lagi-lagi jadi korban, teman-teman. Retailnya selalu lagi-lagi jadi korban. Oke, kita coba cek salah satu chartnya ya. Hei, nah, oke teman-teman. Ini ada signifikan support di situ. Oke, menurut trader support resistance ya, di next supportnya ini mereka bilang bahwa market bakal punya support yang kuat dan lokasi ini berpotensi menimbulkan pantulan lagi ya. Mungkin harusnya seperti ini teman-teman. Sebentar. Harapannya si trader itu market begini, turun ke level yang sama dan mental. Setuju ya? Oke. Dan mereka di sini melakukan apa? Di area ini melakukan buy. Oke. SL-nya di bawah sini. Mungkin begitu. Dengan asumsi transaksi, ya trader saham itu kan seringnya 1:1. 1:1. Nah, targetnya exit di sinilah ya. Ternyata yang terjadi, sorry, saya ngambil SL-nya terlalu jauh. Ini harusnya di sini. Ya, SL-nya diambil dulu teman-teman. SL-nya diambil dulu baru harganya naik. Cuma kalau saya lihat ini ya, BCA ini trennya ini masih down. Trennya masih down. Tapi setidaknya para bandar itu sudah ngantongin teman-teman. Ya, dari berapa? Dari 6.400 naik ke 7.900. Ini ada loh 15%. Dari sini ke sini, kalau mereka dapat, oh 23% teman-teman. Mereka dapatnya 23%. Dalam berapa saat ini teman-teman? 2 minggu saja. Ya, jadi ini nggak hanya terjadi di forex, indeks kripto, saham pun terjadi. Yang namanya liquidity. Oke. Nah, kita lanjut. Mengapa liquidity itu penting? Memahami sisi gelap psikologi. Mengapa Anda menjadi target? Karena berarti kita kan sudah ditargetkan karena apa? Kenapa kita jadi target? Ya karena ini tadi. Siklusnya ini. Retail akan menjadi target dari orang yang punya uang lebih besar. Ya, kita retail. Kita beli rokok eceran. Kita beli rokok satu pak mungkin ya. Kita beli rokok satu slof. Itu mungkin masih bisa dibilang retail. Kita akan jadi incarannya yang ada di atasnya kita. Siapa? Kalau bicara rokok mungkin Indomaret, warung Madura. Ya teman-teman. Memang polanya begitu. Oke. Kenapa kita jadi incarannya Indomaret? Ya karena retail otomatis mau nggak mau beli. Sekarang di Indomaret beli rokok di mana? Indomaret. Seperti itu. Indomaret makanya dari mana? Dari selisih.
Selisih harga dia beli ke harga jualnya kita. Ya teman-teman, itu kalau tentang distribusi. Nah, di sini kita akan membongkar rahasia mengapa sebenarnya dari tadi sudah kita bongkar ya teman-teman. Mengapa strategi technical retail sering kali justru menjadi jebakan yang disukai pemain besar. Ya, mengubah stop loss jadi peluang. Tadi sudah sedikit saya jelasin. Bagi trader retail, stop loss ada pelindung. Tapi bagi smart money, SL Anda adalah pintu masuk. Tapi bukan berarti jangan lepas SL, jangan teman-teman. Ya, tapi jangan juga dilepas SL-nya. Oke. Jika Anda melakukan buy, maka SL Anda adalah perintah sell otomatis. Counter ya teman-teman. Ya, ketika ribuan trader menaruh SL sell otomatis di bawah area support, maka di area itulah terdapat gudang penjual yang sangat besar. Smart money butuh gudang penjual. Ini untuk melakukan buy dalam jumlah yang besar. Seperti kasus BCA tadi. Ya, seperti kasus BCA tadi. Ini ada orang buy di sini, buyer area buyer karena banyak bayarnya SL. Stop lossnya ini bentuknya ordernya adalah sell. Ya teman-teman. Stop loss ini sama dengan sell. Ya, terdapat gudang penjual yang sangat besar. Smart money butuh gudang penjual ini untuk melakukan buy dalam jumlah besar. Inilah alasan harga sering menyentuh asal Anda hanya untuk kemudian berbalik arah atau stop loss hunter. Oh, ini belum saya capture ya. Ya, jadi konsep psikologinya teman-teman setidaknya mengerti dulu, baru kita bisa aplikasikan. Karena kalau secara dasar pola ya berpikir aja belum ngerti, kadang-kadang akan banyak misleading di situ. Ya, nah psikologi di balik liquidity sudah bisa dimengerti dulu teman-teman. Ada yang belum tahu mungkin? Mas Adit, Om Andris oke, Mas Billy, Mas Brian, Mas Fatul, Mas Gulam, Mas Hendrik dan lain-lain. Bisa dimengerti mungkin konsep yang tadi saya ceritakan. Biar nggak nanti kalau saya sudah ke materi berikutnya ada pertanyaan lagi nanti ngulang teman-teman. Clear? Aman ya? Oke, aman semua. Kecenderungan harga mencari area likuiditas. Cuman terkadang ya teman-teman, jangan sampai kita berpikir kebalikannya. Ya, jangan sampai terjadi kebalikannya. Pasar tidak bergerak secara acak tanpa arah. Sebaliknya harga bergerak dengan tujuan utama mencari volume transaksi. Oke, mencari volume transaksi. Area konsentrasi order, bayangkan jika ada double top atau double bottom yang terlihat sangat rapi di grafik. Ya, bagi trader retail itu adalah resisten atau support yang kuat seperti BCA tadi. Namun, bagi pemain besar itu adalah area di mana perintah transaksi menumpuk. Ya,
Lokasinya di mana? Contohnya di sini. Double bottom. Satu, double bottom. Potensinya kan harapannya harga naik. Ternyata malah spike dulu ke bawah teman-teman. Baru price 14. Oke. Jadi stop lossnya ini memang menjadi apa teman-teman? Di mana perintah transaksi itu makin besar. Mereka melihat itu as a momentum untuk mereka buy di market. Ya, alasan harga mendatangi area tersebut memiliki kecenderungan untuk bergerak ke area tersebut, bukan untuk menembusnya begitu saja, melainkan untuk mengaktifkan pesanan yang bertumpuk. Pesanan yang bertumpuk, teman-teman. Berarti kalau pesanan yang bertumpuk, orang bilang adalah order apa yang big. Oh, kebalik, teman-teman. Harusnya big order. Ya, oke. Ada order yang gede. Berbeda dengan order block ya, Mas. Belum ke sana ya. Ini ada order yang besar, big order. Nah, anggap aja gini teman-teman. Anda dagang, ya. Teman-teman dagang kayu, atau dagang komputer, atau dagang handphone. Ya, ada order besar yang menawarkan Anda sebuah peluang. Ya, saya mau butuh 1.000 HP. Oke. Tapi dari 1.000 HP ini, harusnya kalau per satu item, Anda harusnya bisa untung sekitar 300.000. Kalau retail ya. Tapi ini order besar teman-teman. Atau big order 1.000 handphone. Kira-kira si pedagang tersebut rela nggak menurunkan keuntungannya dia? Rela nggak teman-teman? Dari keuntungan 300.000 tadi per item, si pedagang rela nggak nurunin untungnya demi dapat order segini besar? Mas Ulul, kalau Anda ada pesanan kusen 1.000 kusen, Anda berani nurunin harga? Rela, rela pastinya. Nah itu yang namanya kekuatan dari uang teman-teman. Ya, ini tergantung sih, sedikit atau banyak Anda harus kalkulasi. Ya, harus kalkulasi. Tapi biasanya kalau dia dapat order besar, dia berani turunin. Karena order ini bisa jadi omset 1 bulan misalkan. Ya, anggap aja per item 300.000. Sebulan saya biasanya dapat untung bersih 6 juta. Ya, kalau dari makan order ini aja, Anda untung bersih 10 juta. Berarti kan sebulan Anda sudah terhandle dari hal ini. Ini akan merubah pikiran si yang mempunyai barang. Ya, jadi itu permainan si smart money. Mainnya pintar, belinya banyak, tipis-tipis nggak apa-apa. Ya, alasan harga mendatangi area tersebut. Jadi pesanan 1.000 tadi, ya teman-teman, 1.000 pieces pesanan tadi, saya ulangi lagi ya, ini analogi aja. Pesanan 1.000 pieces tadi, oke, di harga 2.500.000.
yang harusnya tadi harga normalnya 3,2 juta misalkan. Ya, ini harga datangi order ini teman-teman. Kenapa? Ya karena di sini ada pesanan besar. Kita nggak bisa nolak ini. Karena kalau Anda nggak nurutin ini, ya Anda kehilangan omset, kehilangan pemasukan, mungkin begitu. Kalau mekanismenya market, memang harga ini akan ngikuti penawaran. Iya, betul. Betul, itu bisa juga mas. Tapi nggak usah overthinking sampai ke sana ya. Nggak usah overthinking sampai ke sana. Karena kita nanti bisa lihat kok kecenderungannya. Oke, anggap aja ya seperti tadi saya jual Innova 200 juta. Belum makan liquid. Karena penawarnya di berapa? 180. Ya karena saya butuh duit misalkan. Ini akan saya turunin pelan-pelan. Si harga akan ngikutin si order. Konsepnya gitu. Masuk akal ya teman-teman? Masuk akal ya? Konsep ini ya. Si harga itu akan ngikutin order. Ya, masuk akal kan ya? Setuju? Ini yang dimaksud dengan pernyataan tadi. Harga mendatangi area tersebut. Tapi bukan berarti kalau Anda FOMO, wah ini mau ada liquidity di situ, aku langsung buy ke arahnya ke sana. Enggak gitu juga. Teman-teman harus cari price actionnya dulu. Ya, bukan berarti harus langsung entry. Penting untuk dipahami bahwa meskipun harga cenderung mendatangi area likuiditas, bukan berarti kita harus langsung melakukan transaksi berlawanan arah. Ya, kita hanya perlu memetakan bahwa area tersebut adalah zona sibuk, di mana ada transaksi besar yang kemungkinan akan terjadi. Ya, jadi ojo sembrono, jangan langsung asal masuk. Wah ini ada liquidity pasti ke sana. Enggak gitu juga kali Joni. Ya, oke, oke. Banyak trader yang menyebut pergerakan yang tiba-tiba menembus SL sebagai manipulasi. Namun dalam dunia perdagangan institusi, ini hanyalah mekanisme pasar untuk mencapai efisiensi. Efisiensi apa? Efisiensinya si market maker. Bukan efisiensi kita teman-teman. Beda. Kita ada di dimensi yang berbeda. Antara si market maker dan kita as a retail. Ya, balik lagi ya. Institusi tidak bisa membeli jika tidak ada yang menjual. Jika institusi membeli dalam jumlah sangat besar, mereka secara logis akan menunggu harga di mana zona itu banyak trader retail terpaksa menjual atau stop loss. Menyatu dengan aliran uang, tanpa adanya ketersediaan stop loss dari retail, pesanan institusi tidak akan pernah terpenuhi secara utuh. Ya, jadi pergerakan ini bukan upaya untuk menipu individu, melainkan memang mekanisme pasar yang mempertemukan pembeli dan penjual yang cukup ukurannya pas, persis teman-teman. Itu kembali ke cara trader saja sih Bapak. Jadi untuk pending order atau reaksi itu cara trading saja. Karena sebenarnya reaksi pun bisa terlambat ya. Pending order lebih dulu ke trigger
Cuman mungkin jarak stop lossnya bisa dipikirkan. Seperti itu Bapak. Ya, alih-alih merasa menjadi korban, kita harus belajar memahami di mana area likuiditas tersebut berada. Tujuannya agar kita bisa menunggu konfirmasi dan ikut ke pasar setelah likuiditas tersebut diambil. Bukan justru meletakkan posisi kita tepat di titik di mana institusi sedang mencari mangsa. Ya, jangan taruh order kita di liquidity-nya. Itu jadi masalah buat retail biasanya. Ya. Nah, kita mau kupas nih jenis liquidity. Jenis-jenis liquidity ya teman-teman. Oke. Oh, saya salah ambil ternyata. Ini akan saya kosongkan dari lebih dahulu. Mana ya? Kok nggak ada ya? Sebentar teman-teman. Sembunyikan mana sembunyikan? Nah ini dia. USD JPY H1. Kita cek Pak. Pak TNT. Oke. H1 ya. Contohnya yang mana? Boleh dilingkari mungkin. Ini USD JPY ya. Betul Mas. Ini USD JPY. Karena nggak ada di chartnya nggak ada apa nama chartnya. Ini kayak. Oke. H1. Oh ini. 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 Yang di sebelah kanan. Kalau yang di sebelah kanan ini range biasa. Ini range biasa. Ya. Cukup itu sih Om Andris. Nggak perlu banyak-banyak. Nanti kita malah jadi anu ya. Liquidity hunter. Kalau ini teman-teman. eh, kita harus ngelihat konsep dasarnya dulu. Konsep dasarnya dulu. Oke, kita lihat dari H4. Ya, kita potong di sini. Nah, dari kondisi ini ya teman-teman. Dari kondisi ini. H4. Ya, nah H4 ini tadinya apa, jadinya apa dong trennya? Tadinya apa, jadinya apa? Tadinya uptrend, setuju ya? Jadi mau bearish, oke? Uptrend. Ini saya ambil yang ujung-ujung aja, ini lebih rendah, ini. Oke, di sini ini ada break, ya teman-teman. Seharusnya sebelum terjadi penurunan,
Ya teman-teman, sebelum terjadi penurunan, berarti view ini harusnya market masih turun untuk naik, betul ya? Masih lanjut uptrend ya, betul? Harusnya ini yang happen, harusnya ini yang terjadi. Oke, siap Mas Ulul? Harusnya ini yang terjadi, tetapi yang terjadi adalah bukan seperti itu, malah dia turun. Ya, bentuk ini pun sebenarnya ini manipulasi teman-teman. High, low, higher high, lower low. Mungkin terhadap histori yang sebelah kiri. Ya, mungkin terhadap problematika harga sebelah kiri. Terjadilah CQM. Nah, sebelum teman-teman ke liquidity, ada hal yang teman-teman harus ngerti dulu. Oke, yang pertama teman-teman harus ngerti sebelum liquidity. Ya, yang teman-teman harus ngerti adalah tren. Trennya apa? Kalau USD Japanese ini trennya sekarang potensial reverse turun. Ya, trennya jadi turun. Setelah Anda tahu trennya, teman-teman harus bisa gambar juga. Setelah tren, kita harus tahu impulsif. Impulsifnya mana? Yang nanti akan menjadi trading range. Ya teman-teman. Tadinya trading range naik, sekarang trading range jadi turun. Ini. Dan kita lihat, oh dia udah berhenti ya. Trading range sudah terbentuk. Setelah tahu kondisi ini teman-teman. Oke, teman-teman harus tahu apa lagi? Tren tahu, impulsif tahu, ya trading range. Lalu ada pembagian dua area, atas bawah. Ada yang sudah tahu, di webinar dan di video-video saya lalu sudah saya bahas. Ada area 50% ke atas dan ada area 50% ke bawah. Apa teman-teman? Ada area premium dan area diskon. Ya, dan biasanya teman-teman, ada yang namanya tren besar, tren kecil. Ada yang namanya minor trend. Mana minor trendnya? Kalau ini impulsif besarnya dari atas ke bawah, berarti minor trendnya adalah ini. Ini minor. Oke. Jadi potensial minor trend ini dia juga jadi liquidity. Ini jadi liquidity. Orang menyebutnya IDM, inducement atau apalah. Sama aja lah ya teman-teman. Itu liquidity. Kita kasih X. Ini minor trend. Dan dari sini teman-teman, dari range trading yang ini, kita dapat trend sudah dapat, impulsif sudah dapat, trading range sudah dapat, premium diskon mana, kita fokusnya ke premium, premium atas ini ya, pasti. Oke, premium. Oke, kita tahu ini liquidity. Ya, salah satunya di situ. Sudah kita dapat case ini liquidity hanya itu saja. Liquidity hanya ini saja. Ya teman-teman. Baru kita cari yang namanya nomor 5 apa dong?
order block atau supply demand. Karena trennya turun, fokusnya kita carinya supply. Di mana supply yang oke, teman-teman? Ya, supply yang oke ada supply sebesar ini. Ya, ada supply sebesar itu. Iya, Mas. Mereka nunggu sambil ngopi mungkin. Ya, ini supply besar. Kalau orang yang mungkin tradingnya pakai time frame satu, mungkin dia akan entry di sini. Karena dia ngelihat ini sebagai range trading. Trading range ya. Nah, dia akan trading di area ini. Tapi, apakah sempat menahan? Mungkin sempat tertahan sebentar. Ya, tertahan sebentar ya. After itu harga naik. Oke, kita kembali ke 4. Nah, oke. Sampai dia ke supply. Supply besar ini, kita ngelihatnya supply besar itu dari mana? Dari daily, weekly. Weekly ya kelihatan, daily kelihatan. Kumpulan area, kumpulan candlestick di sebuah area. Cuman biasanya kita mencari yang namanya decision point. Kalau decisionnya pasti ini teman-teman. Cuman saya tidak sampai. Ya, decision point tersebut tidak sampai. Oke. Resisten X itu artinya liquidity, Mas. Nah, kalau konsep ini, saya copy ya. Ini, ya, ini berarti yang terjadi di sini. Yang terjadi di sini ya, teman-teman. Oke, itu M15. Nah, ini. Oke, ya. Kalau kita lihat trading range ya, teman-teman. Break ini di sini. Trading range dari low ke high. Ada lagi break sini. Range-nya dari mana? Dari sini ke atas. Nah, manipulasinya di sini, teman-teman. Ini masih ngajak retail untuk buy. Karena kan yang muncul high, low, higher low, higher high. Ya, barulah terjadi si lower low. Atau di sini ini muncul lagi yang namanya Quasimodo atau change of character. Mungkin Mas, next ya dengan pola ini mendingan lebih baik menunggu. Ya, menunggu harga itu lepas dari sebuah zone, sebuah area, membreak atas atau ke bawah, baru kita bisa bikin keputusan. Dan di sini yang kita lihat berdasar time frame besar, ya ini kan masih di bawah naik trennya. Tapi kalau melihat dari si H4 ya teman-teman, ini sudah nggak cocok buat buy karena sudah mendekati supply.
sudah nggak cocok buat buy secara range H4-nya. Ya teman-teman, sudah nggak cocok buat buy karena harga sudah terkoreksi cukup tinggi. Ini impulsif, ini koreksi untuk cash USD Japanese Yen. Ya, jadi si reaksi itu terjadi di area ini. Pembalikannya dari uptrend ke downtrend. Nah, jadi satu hal yang pertama ya teman-teman, yang harus saya tahu sebelum saya cari liquidity, saya harus ngerti trennya dulu. Oke, ya, absolutely di kondisi ini trennya apa? Gambaran saya teman-teman, trennya naik, ya, betul Mas Andris. Biarin, biarin, biarin. Ini trennya naik, ya. Yang pertama checklist tren udah dapat naik. Lalu impulsif mana teman-teman? Ada movement impulsif mana? Teman-teman tolong coret layar saya. Betul itu impulsif, tapi ini impulsif masa lalu, Mas Wisnu. Ini udah nggak kita pakai. Ya, ini impulsif, tapi masa lalu. Impulsif yang baru berarti ini yang sekarang kita pakai. Karena kalau yang lama Anda pakai expired, teman-teman. Keracunan nanti. Ya, oke. Berarti di sini ada dong si trading range. Betul? Lalu di mana ada break? Di mana ada break? Breaknya di mana teman-teman? Boleh dicoret? Komunikasi dua arah seperti ini sepertinya membantu teman-teman untuk mengerti ya. Jadi saya selalu webinar seperti ini. Break mana? Ini. Ya, oke. Kita sudah dapat lokasinya. Tren sudah dapat naik. Impulsif sudah dapat. Ya, premium diskon saat trading range sudah ada gambar sudah dapat langsung diskon. Ya fokus ada di area diskon. Di area 50% ke bawah. Iya teman-teman. Nah, sekarang liquidity-nya di mana? Kan begitu. Ya. Nah, waktu Anda lihat di time frame besar mungkin movement harga akan lurus saja seperti ini. Ya teman-teman. Tapi saat Anda cek di time frame kecil, movementnya mungkin akan berbeda. Nah, movementnya akan berbeda. Oke. Dan fokusnya Anda di mana? Order block atau supply demand yang ada di diskon jika uptrend. Ya, order block atau supply demand yang ada di premium jika downtrend. Nah, sebenarnya liquidity itu apa? Liquidity itu movement-movement kecil yang ada di minor time frame, teman-teman.
Ini liquidity. Ini liquidity. Ya, di diskon area ini ada order block. Oke, nah ini pilihannya Anda. Demand. Liquidity itu ada di atas-atasnya tersebut. Ya, konsepnya begitu. Kalau chart ini ribet, mungkin saya akan lebih simpelkan. Gini ya. Jadi saat ada tren naik, movementnya kan ada begini-begini. Ya, nah, oke. Ini break, ini trading range. Ya, Anda langsung dapat premium diskon. Ini harga mungkin masih ada di sini. Harga mungkin masih ada di sini ya teman-teman. Oke, ini mungkin si liquidity. Saya kasih X tadi. Liquidity kita kasih X. Bentar teman-teman. X. Ini liquidity. X. Ya. Sisa ini order block. Ya sudah, Anda fokus ke sini aja. Berarti potensial yang atas-atas ini adalah liquidity. Dan Anda nggak perlu bingung mencari liquidity, teman-teman. Karena Anda sudah dibantu oleh si premium diskon. Anda sudah dibantu oleh order block. Anda sudah dibantu oleh impulsif. Cuman bentuk-bentuk liquidity yang di sini memang aneh-aneh. Nggak selalu sama. Nah, nanti kita bahas. Ya. Berarti konsep tidak ke-trigger memang lebih baik karena kita nggak kehilangan uang. Ya, itu lebih baik, Mas. Nggak ke-trigger itu nggak masalah dan kita kan nggak harus. Waktu itu juga kita dapat barang, memaksakan diri. Kita lebih baik berpikir seperti pedagang konvensional daripada kita harus kehilangan uang karena kita FOMO, kejar harga. Ya, ini adalah gambaran lebih jelas. Nah, teman-teman, sekarang ini tadi movement apa? Impulsif. Ingat ya, ini movement impulsif. Movement ini adalah movement korektif atau koreksi. Sama, tidak jauh berbeda. Lalu nggak lama dia mungkin akan impulsif lagi. Ya, harga akan impulsif lagi ke atas. Seperti ini. Nah, jadi si apa namanya liquidity itu bisa tercipta di sebelah kiri waktu dia bikin impulsif ini bisa, waktu korektif ini juga bisa. Iya teman-teman. Tinggal kita kondisikan kita butuh mencari yang di sebelah mana. Gitu teman-teman. Jadi mengerti ya. Nah, saya geser lagi. Ini saya capture jenis-jenis liquidity. Ini hanya kita bicara bentuk sih sebenarnya teman-teman. Ini dulu, baru ke sini. Dash. Itu ya. BSL dan SSL itu kita bahas di next waktu.
ya. Karena itu eksternal biasanya. Kita bicara yang internal di dalam sebuah range dulu. Nah, di sini ya teman-teman, ada yang liquidity berbentuk garis miring, trendline liquidity, ya, garis miring atau trendline liquidity. Jadi bentuknya begini teman-teman, high, low, waktu dia naik bikin higher high, marketnya gini. Sebentar, salah, nggak kecilan ya gambarnya ya. Oke, oke, bentuknya seperti ini teman-teman. Ini ada break, oke, ini trading range. Nah, berarti trendline liquidity itu yang mana teman-teman? Trendline liquidity miring ini teman-teman. Jadi kemungkinan si miring ini atau compression ini akan diambil dulu, ya. Nah, ini biasanya harga nanti akan berhenti di level ini. Nah, begitu. Ini saya kasih panah ya. Ini trendline liquidity. Trendline liquidity yang berhubungan dengan liquidity kita kasih X. Fake out juga boleh sih sebenarnya sama, cuman kalau fake out itu lebih cenderung datar sih. X saja. Ya, ini trendline liquidity. Jadi berpotensi harga itu ambil stop loss yang di bawah trendline itu, baru price naik. Oke, ya. Lalu teman-teman, ini terlalu gede, saya kecilin dikit. Mungkin ada kondisi saya lampirkannya tren semua aja ya. Dia naik teman-teman ke atas. Waktu turun dia begini. Ya, waktu turun dia begini. Ini break berarti mungkin biasanya ini juga begini naik dikit, tapi hanya break ekor saja, tidak kita buat validasi entry, ya. Dan ini kan sering saya liatin di apa, gambarin di setup yang saya share ya. Kita tahu apa, trennya naik, impulsifnya mana, trading range dapat, ya teman-teman. Premium diskon kita cari diskon di area yang bawah. Oke, kita cari liquidity-nya apa bentuknya. Ini equal high dan equal low. Ini liquidity. Ya, ini si demandnya. Dan si double bottom, double top ya teman-teman, kebalikannya lah ya. Ini berpotensi diambil dulu. Baru harga lanjut ke atas. Nah, ya teman-teman. Trendline liquidity ini, yang ini equal high, equal low.
fake out dalam bahasa price action. Ya, ini pola bentuknya teman-teman. Oke. Nah, lalu ini ada imbalance. Imbalance kadang-kadang juga menjadi sebuah liquidity teman-teman. Ya, karena liquidity kalau apa teman-teman eh di si imbalance itu atau FVG itu sering ditutup dulu. Ya, sering ditutup dulu. Jadi misalkan begini, sama ya kita lihat uptrend ya. Misalkan begini, ini ada demand. Nah, di sini kan ada imbalance. Ya, ini kondisionalnya mungkin si market aja begini saja. Oke, semoga nggak terlalu kecil ya. Nah, di tengah sini teman-teman, mungkin ini ada imbalance. Saya kasih warna kuning. Nah, sebentar, latarnya. Nah, itu imbalance. Ini order block atau demand. Ini trading range ya. Kita tahu nih trennya naik. Oke. Nah, mungkin sempat sempat belum belum sempat masuk lah ya teman-teman. Bentuknya begini. Ya, biasanya kan banyak orang yang entry juga di imbalance tersebut. Imbalance-nya ditembus dulu, baru harga naik. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini si imbalance atau si fair value gap yang ditembus dahulu untuk mencari stop loss retail yang ada di dalam imbalance tersebut. That's why di uh, mappingan yang saya share ke grup, saya jarang sekali atau nggak pernah mungkin ya teman-teman, itu memberikan arahan untuk entry di imbalance. Kenapa? Karena menurut saya imbalance itu malah yang harus ditutup, bukan gap yang bolong-bolong di chart itu ya teman-teman. Saya melihat malah sih imbalance yang seperti ini yang harus ditutup. Ya, nah kalau BSL dan ESSL itu nanti merujuknya lebih ke sini, high low, ya teman-teman. Ujung-ujung eksternal ini, yang nanti kapan kita akan bahas, ya teman-teman. Ini sama dengan si gold yang saya kasih gambarnya kemarin. Nah ini buy stop liquidity. Ya, karena ini kan berdasar dari eksternal, ini internalnya. Ya, mungkin di next webinar kita bisa bahas untuk masalah internal eksternal. Karena itu cukup butuh waktu, teman-teman, untuk menjelaskan internal dan eksternal. Oke, nah, teman-teman clear dulu tentang macam-macam liquidity. Clear dulu. Clear.
Muluk itu apa? Muluk itu maem pakai tangan ya. Teman-teman yang lain clear? Ada pertanyaan dulu sebelum saya close karena mungkin malam ini saya ada janjian sama temen sih ya. Jadi jam 10 saya jalan. Mumpung masih ada waktu teman-teman. Sebenarnya gini teman-teman. eh saya itu lagi kumat. Saya punya asam lambung. Dan malam ini teman saya itu bawa apa? Itu loh. Minuman dari Wonosobo yang bisa turunin asam lambung. Jadi saya nanti mau janjian untuk ambil itu. Kalian bener-bener teman-teman, nggak ada yang mau ditanyakan lagi tentang ini. Semua materi sudah ada di grup ya. Semua materi sudah ada di grup. Dan satu teman-teman, kalau Anda mau tahu lebih jauh tentang Valburi, saya mau kasih upload nanti di Jumat lah ya mungkin ya, saya upload ya. Saya kasih nomornya Bu Mary. Ya, nanti saya lampirkan nomor handphone Bu Mary di sana. Oke, Bu Mary ada flyer ya yang ada nomornya, nomor handphonenya dirimu ya. Jadi nanti langsung teman-teman ke anu, tidur ini Bu Mary ini. Iya, sepertinya sudah ketiduran teman-teman. Iya. Oh, ada flyer yang ada nomornya, Bu. Oke, kalau anu enggak nanti suruh bikinin si AR dulu. Ya, biar enak. Oke, teman-teman. Saya kira penjelasan saya ini cukup lengkap ya hari ini tentang liquidity. Next kita coba bahas lagi masalah internal eksternal mayor minor trend. Karena saya harus ambil minuman dari teman saya itu yang untuk nurunin asam lambung. Stay tune di channel kita karena kita akan ada banyak materi gratis yang kita share. Ya, dan jangan lupa untuk Anda yang pengen apa namanya teman-teman investasi ke stok US, teman-teman bisa bikin akun di Valpuri. Nanti Anda bisa langsung cicat sama Bu Mary biar lebih clean and clear informasinya. Wih, mantap. Pak TNT ini nganu berarti ya dinamit ya. Oke kalau begitu. Thank you teman-teman. Mantap. Selamat malam. Thank you sudah hadir. Selamat istirahat dan semoga aktivitas Anda besok dilancarkan semua. Ya, terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Sukses selalu.